Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Cegek Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Saya Rika Mulyani Muhtar. Saya Lucy Fadila. Saya Sri Hernawati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Bu Rika. Gimana kabarnya Bu Lucy hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Gimana selebihnya dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Bu. Katanya hari ini ada sesi coaching sama Ibu Sri ya? Ya Bu, saya hari ini akan melakukan coaching bersama Ibu Sri Hernawati Bu. Baik, jadi maksud kehadiran saya di sini hari ini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti bersama Ibu Sri ya Bu ya? Iya Ibu, terima kasih. Oke, maka dari itu sebelum saya mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan, saya mau bertanya dulu ya Bu, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Ibu, saya sudah siap. Hari ini saya juga sudah melatih diri saya supaya berjalan dengan lancar. Dan saya juga ingin berterima kasih Bu sama Ibu. Hari ini Ibu sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi pengamat saya dalam pelaksanaan coaching nanti. Oke. Sebelum dimulai ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu ya Bu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Ada poin-poin yang akan saya beritahukan kepada Ibu, yaitu yang akan saya amati itu ketika Ibu melakukan proses coaching itu, saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan yang sesuai dengan alur tirta ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau alur tirta itu terdiri dari yang pertama ada tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian juga ada aksi yang harus direncanakan, dan juga jangan lupa ada hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh coachingnya tersebut ya Bu. Baik Bu. Oke, selanjutnya juga saya akan mengamati apakah Ibu Lucy itu sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching tersebut ya Bu. Ada 3 hal ya dalam prinsip coaching tersebut. Yang pertama itu kemitraan dengan coachingnya. Kemudian Ibu bisa menggali potensi coaching tersebut dengan proses yang kreatif, dan juga untuk memaksimalkan potensinya tersebut ya Bu. Baik. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh kita, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan cara mendengarkan secara aktif ya Bu. Oke, nah ketika Ibu mau mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, Ibu perlu menerapkan strategi yang namanya rasa gitu ya. Oke, jadi rasa itu adalah kependekan dari receive, appreciate, summarize dengan ask ya. Yang dimaksud dengan receive itu Bu, yaitu penerimaan kita ketika si coaching itu berbicara dan menceritakan hal atau informasi yang dia inginkan, kita menerimanya dengan baik. Selanjutnya ke langkah yang kedua yaitu appreciate, yaitu kita menanggapi atau menghargai ketika mereka bercerita itu dengan memperlihatkan gestur, dengan tatap mata, atau dengan mengangguk, atau dengan ujaran-ujaran yang menandakan kalau kita itu benar-benar mendengarkan atau mengikuti informasi yang mereka berikan. Jangan lupa kita juga membuat summarize-nya, membuat ringkasannya dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk bagian ask, yaitu bertanya,
sehingga nanti kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching kita tersebut ya Bu. Oke, gimana rubriknya, sudah jelas Bu? Iya Ibu, kebetulan Bu, nanti saya juga berencana akan melakukan coaching saya itu sesuai dengan alur Tirta Bu yang sudah saya pelajari. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching saya nanti Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Bu dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke. Kalau begitu selanjutnya izinkan saya bertanya kembali ya Bu ya. Mangga Ibu. Pada proses coaching ini ya Bu, kompetensi apa ya yang Ibu ingin kembangkan nanti? Kemarin sih ya Bu ya, setelah saya pelajari, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti Bu dalam pelaksanaan coaching saya nanti Bu. Yang pertama mungkin kan tentang kehadiran penuh ya Bu ya antara coach dengan coachingnya Bu. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan coaching saya itu dengan sepenuh hati Bu. Yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coaching saya itu melepaskan semua permasalahan kepada saya. Jadi Ibu itu kan akan melaksanakan 3 kompetensi Betul, ya, Bu. kan? Jadi tapi dari 3 kompetensi itu kira-kira Ibu akan memilih kompetensi spesifik mana nih yang nanti untuk difokuskan saya mengobservasi kepada proses coaching Ibu tersebut? Sebetulnya sih Bu ya, yang dari ketiga tadi yang saya sebutkan, saya sih hanya memilih 2 dulu saja nih ya Bu. 2 dulu saja. Saya ingin mendengarkan coaching saya sepenuh hati Bu. Lalu saya juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika saya mengutarakan supaya coach mengemukakan permasalahannya itu Bu. Baik, berarti ya fokus observasi saya itu tentang bagaimana Ibu mendengarkan aktif dari si coachingnya tersebut Betul, dan Bu. akhirnya bisa mengajukan pertanyaan yang Betul, berbobotnya betul, kepada Bu. si coaching Iya Bu, tersebut ya. 2 ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu tadi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Sebetulnya Bu, saya itu ketika saya menjadi coaching ya Bu, saya ingin banyak mendengar informasi Bu. Saya ingin banyak mendengar informasi dari coaching saya daripada sayanya terlalu banyak bertanya atau berbicara kepada beliau gitu ya Bu ya. Serta saya juga ingin terbebas dari ngejudge orang lain ataupun asumsi dan asosiasi. Yang keduanya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar informasi tersebut Bu. Oke, baik ya Bu ya. Kalau begitu kegiatan praobservasinya kita cukupkan sampai sini aja ya Bu Lucy ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan juga saya jadi tahu apa sih yang harus saya observasi ya pada diri Ibu ketika Ibu coaching tersebut. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya ya dengan Ibu Sri. Nanti setelah selesai kita ketemu lagi, terus kita berbicara sejenak tentang hasil proses coachingnya. Cukup sampai situ saja ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi nanti ya Bu setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Sri Hernawati. Terima kasih ya Bu Oke. ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Lucy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sri, kebetulan saya juga sedang sehat. Gimana aktivitasnya belakangan ini, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Ya,
Ya, hanya saja ini ada sedikit yang ingin saya ceritakan, Bu. Oh iya ya, yang waktu itu Bu Sri ketemu sama saya pingin cerita itu kan, ngobrol-ngobrol. Oh iya, kenapa? Ada apa? Ini, Bu, di kelas saya ada anak yang jarang sekolah, Bu. Oh, ada anak yang jarang sekolah di kelasnya Bu Sri. Siapa Bu Sri? Kenapa? Itu namanya Ahmad, Bu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu, Bu, Ahmad sekolah akhir-akhir ini hanya paling 2 sampai 3 hari, Bu Lucy. Ahmad, bukannya Ahmad itu anak yang rajin ya Bu Sri ya? Nah, betul, Bu. Jadi dari mulai dia masuk di kelas saya ya, Bu, awalnya dia emang anak yang rajin, tidak pernah bolong-bolong. Hanya saja sudah ada sebulan ini, Bu, Ahmad jarang sekolah. Oh gitu Bu Sri. Iya. Jadi Ahmad jarang sekolahnya itu 1 minggu hanya 2 sampai 3 hari ya masuk kelasnya. Bu. Terus Bu Sri, apa yang akan Bu Sri lakukan melihat situasi di kelas Bu Sri itu ada anak yang jarang sekolah? Jadi gini, Bu, sebetulnya saya sudah menanyakan ke teman-temannya, Bu. Hanya saja memang keterbatasan, Bu, jawaban dari teman-temannya itu. Karena mungkin jarak rumahnya itu jauh, tidak ada yang dekat dengan rumah Ahmad, Bu, seperti itu. Jadi yang mungkin rencana ke depannya, jika Ahmad sekolah, saya akan menanyakan, seperti itu, Bu. Dan ke depannya juga saya rencananya sih, Bu, ya, akan mendatangi atau memanggil orang tuanya, Bu, untuk mengobrol. Oh, jadi Ibu Sri itu akan memanggil orang tua Ahmad untuk menggali informasi ya? Oh iya. Bu Sri, kira-kiranya Bu Sri punya rencana itu kapan akan dilaksanakannya Bu Sri? Rencananya sih secepatnya ya, Bu, ya, mengingat kelas 5 ini kan sebentar lagi AMBK ya, Bu. Betul. Iya, sebentar lagi AMBK, AKM, Gladi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya memang secepatnya saya akan menghubungi orang tuanya, Bu. Mudah-mudahan dengan menghubungi orang tuanya nanti Ahmad bisa lebih rajin lagi sekolahnya dan mengikuti kegiatan pembelajaran lebih efektif lagi, Bu. Oh iya Bu Sri. Nah Ibu Sri, setelah Ibu Sri ngobrol nih ya sama orang tua Ahmad, kira-kiranya Bu Sri tingkat keberhasilannya itu misalkan ya dari 1 sampai 10, Ibu Sri itu akan memilih nomor berapa ketika Ibu Sri yakin mengundang orang tua Ahmad supaya mencari solusi. Ya, saya sebagai guru ya, Bu, besar harapan saya ya, Bu, dengan tadi saya mendatangi orang tuanya, ya mudah-mudahan kondisinya lebih baik ya, Bu. Mudah-mudahan bisa di angka 8, Bu, karena saya tahu gitu ya, bagaimanapun orang tua itu kan orang terdekat dengan anak ya, Bu, ya, gitu. Mudah-mudahan nanti ketika saya bertemu dengan orang tuanya, saya jadi tahu kenapa Ahmad tidak sekolah dan orang tuanya bisa kolaboratif gitu ya, Bu, diajak bersama-sama membujuk Ahmad supaya lebih rajin lagi gitu, Bu, sekolahnya. Oh gitu Bu Sri. Nah Ibu Sri kan tadi memilih angka 8 ya Bu Sri ya. Boleh nggak saya bertanya? Gimana, Bu? Kenapa sih kok Bu Sri itu memilih angka 8? Ya itu tadi, Bu, karena yang terdekat gitu ya, Bu, yang terdekat dengan Ahmad ya orang tuanya, yang tahu kesehariannya. Karena kan di sekolah itu waktunya terbatas ya, Bu, hanya kurang dari 12 jam, bahkan hanya 6-8 jam dia di sekolah, sedangkan sisanya gitu ya, Bu, itu di rumah. Jadi ketika saya bertemu dengan orang tuanya, mudah-mudahan nanti orang tuanya bisa menjelaskan alasan kenapa Ahmad tidak sekolah dan sama-sama kita cari solusinya gitu ya, Bu, ya. Bagaimana caranya supaya Ahmad lebih rajin lagi datang ke sekolah seperti itu. Jadi saya cukup yakin, Bu, bisa bekerja sama secara kolaboratif dengan orang tua Ahmad itu. Oh iya Bu Sri, mudah-mudahan ya Bu Sri, apa yang Bu Sri rencanakan itu Bu Sri akan mendapatkan solusi terbaik dalam penanganan kasus Ahmad ini. Semoga Ibu Srinya juga tidak lelah untuk terus membimbing anak-anaknya supaya jauh lebih baik lagi untuk ke depannya.
kedepannya. Tetap semangat ya Ibu Sri. Terima kasih Bu Lucy motivasinya. Mudah-mudahan Ibu Sri diberikan kelancaran dan kita bisa ketemu lagi. Tetap semangat, tetap menjadi guru yang hebat untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Lucy. Saya sangat senang hari ini Bu Lucy bisa ngobrol dengan saya sehingga saya lebih termotivasi lagi Bu untuk pemecahan masalah ini. Saya jadi menemukan solusi gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak supportnya, motivasinya Ibu. Iya, sama-sama Bu Sri. Lancar-lancar ya Bu Iya, Sri ya. amin. Terima kasih Bu Lucy. Mangga. Alhamdulillah ya Bu Lucy, luar biasa ya, tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar sih kalau saya tadi lihat. Gimana nih perasaan Bu Lucy setelah melakukan coaching tadi bersama Ibu Sri sebagai coachingnya? Iya Ibu, alhamdulillah saya merasa lega ya Bu ya. Pelaksanaannya sangat lancar dan apa yang saya harapkan juga kompetensinya sudah tercapai Ibu. Saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci saya itu dapat tersampaikan kepada saya gitu Bu. Oke, tadi ya pada saat coaching itu kalau kita mengingat lagi ya merujuk kepada Iya, Bu. indikator Iya ketercapaian Bu. tadi pada pra yang Ibu ungkapkan dan yang Ibu harapkan tadi itu, kira-kira apa sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi Bu, setelah melaksanakan coaching tadi ya Bu ya, saya merasa sudah mampu fokus Bu terhadap coaching, yaitu saya merasa saya mendengarkan beliau dengan aktif dan saya juga sudah mengajukan Bu pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang sudah saya bicarakan dengan Ibu Bu. Oke, jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang tadi Ibu harapkan itu ya? Saya merasa sudah tercapai Bu. Oke. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu Lucy. Oh iya Ibu, silahkan. Oke. Tadi setelah saya mengobservasi, mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan ya dengan Ibu Sri itu, menurut saya percakapan coachingnya itu sudah terlaksana dengan sangat baik Bu. Iya Bu. Di mana Ibu itu sudah melakukan percakapan coaching melalui alur tirta ya. Iya Bu. Oke, nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, juga sudah mengarahkan Ibu Sri untuk mengidentifikasi permasalahannya. Terus juga Ibu juga sudah mendorong Ibu Sri untuk merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen, untuk bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya tersebut Bu. Ini dari catatan saya. Terima kasih Ibu. Oke. Nah, selain itu juga Ibu sudah terlihat menerapkan prinsip dalam coaching tadi Bu. Ibu sudah terlihat fokus dengan coaching Ibu, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh. Terus juga Ibu juga sudah melaksanakan kehadiran penuh Ibu, bahwa Ibu itu betul-betul mendengarkan si coaching Ibu tersebut ya. Dan juga Ibu dapat mendengarkan dengan aktif, dan akhirnya Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Terus Bu Lucy juga pada saat observasi itu sudah fokus terhadap kompetensi yang tadi Ibu minta saya untuk observasi pada diri Bu Lucy tersebut ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Terus menurut saya juga Ibu itu sudah sangat baik. Ibu juga sudah mencapai sesuatu yang Ibu harapkan, yang Ibu sampaikan tadi pada praobservasi. Terus tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan gitu kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa mendampingi Ibu ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu. Iya Ibu.
Terus Bu, kalau lihat catatan saya ini ya, Ibu kan udah beres nih ya. Kira-kira Ibu ada kompetensi apa lagi nih untuk dikembangkan selanjutnya Bu? Untuk kedepannya ya Bu ya, sebetulnya saya berencana untuk melakukan latihan-latihan lagi Bu, lebih intensif gitu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi ketika pelaksanaan coaching itu dilaksanakan di jadwal lainnya Bu, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching saya bisa lebih banyak lagi menggali informasi dari coach saya tersebut. Lalu saya juga bisa menyampaikan apapun Bu yang ada di dalam permasalahannya dan memberikan solusi yang terbaik untuk coach saya itu Bu. Oke, baiklah ya Bu Lucy. Semoga kompetensi yang Ibu tadi akan kembangkan itu bisa sesuai dengan harapannya nanti ya Bu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan. Dan semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi tersebut dengan memperbanyak praktik ya Bu ya. Betul Bu. Nanti saya juga akan berusaha terus Bu melaksanakan latihan-latihan kegiatan coaching sehingga kedepannya saya jauh lebih baik lagi dibandingkan hari ini Bu. Oke, nah untuk saat ini masih ada yang mau disampaikan nggak? Saya rasa untuk kegiatan coaching saya hari ini sudah cukup itu Bu, sudah cukup baik gitu ya. Saya juga sudah menjalankan tahapan-tahapan dengan baik. Mungkin untuk di lain kesempatan kita bisa berdialog lagi ya Bu ya. Kalau untuk hari ini saya merasa cukup saja sampai di sini Bu. Oke siap. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Lucy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama.